Sahabat GKI dimanapun saudara berada, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Kristianto Basuki. Dan kiranya anugerah Tuhan terus menaungi kehidupan kita. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini. Dan kiranya anugerah ini boleh kami nikmati dan kami syukuri, bahkan kami jalani dengan kasih dan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Melalui bacaan firman dan perenungan, kiranya menuntun kami menjalani hidup ini dengan sukacita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, satu bacaan firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka kehendaki. Saudara dikasih Tuhan, memiliki seseorang yang peduli dengan kita, itu tentu menyenangkan. Apakah itu adalah suami, istri, orang tua, anak, keluarga besar, jemaat dalam persekutuan, bahkan juga orang-orang yang kita sebut sebagai sahabat. Mereka yang mempedulikan kita, dan pasti kita merasakan tidak sendirian menjalani hidup ini. Bahkan kepada mereka kita bisa bercerita banyak hal. Bercerita tentang segala yang menyenangkan atau bahkan hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Itulah kebahagiaan kita jikalau kita memiliki seorang teman atau sahabat. Tapi tidak semua situasi itu orang-orang mengalami seperti apa yang kita alami. Di tengah situasi individualisme yang semakin tinggi, orang menjadi tidak peduli, bahkan dengan lingkungan, dengan alam, atau bahkan sesama. Mereka hidup dalam dunianya sendiri. Nah, apa yang akan terjadi jikalau mereka hidup dalam dunianya sendiri dan kemudian tidak mampu untuk keluar dari beban pergumulan yang terjadi? Banyak kesaksian yang menyatakan tindakan atau melakukan tindakan bunuh diri menjadi sebuah jalan pintas yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, situasi inilah yang tidak boleh membuat kita hanya bersenang bahwa kita punya teman, bahwa kita punya sahabat, tetapi kita juga harus membuka diri dengan orang lain yang mungkin ada dalam situasi yang seperti tadi saya sebutkan. Mereka yang ada dalam kesendirian, mereka yang mungkin ada dalam keterasingan dan lain sebagainya. Mencoba untuk membuka diri kepada mereka. Dengan bahasa lain adalah mencoba untuk berempati kepada mereka. Saudara, inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang yang kelaparan karena datang menjumpai Dia, dan tempat itu adalah tempat yang terpencil, yang jauh dari pemukiman, susah untuk mereka mendapatkan makan dan minuman, Yesus memerintahkan untuk memberi mereka makan. Yesus tergerak hati mereka. Yesus tergerak oleh karena keadaan yang terjadi pada mereka. Jadi ada rasa empati yang muncul dalam diri Yesus melihat adanya satu situasi atau keadaan yang tidak menyenangkan, yang membuat orang lain susah. Dalam bacaan kita, dalam ayat kita pun disebutkan bahwa kemudian Tuhan Yesus mengambil roti, membagi-bagikannya juga terhadap ikan, juga dibagi-bagikannya kepada mereka. Agar supaya bahwa mereka yang mengalami kesusahan itu terpenuhi akan apa yang menjadi kebutuhannya. Yesus berempati kepada mereka. Nah, saudara, inilah yang sesungguhnya menjadi sebuah panggilan bersama kita. Bagaimana? Atau ada di mana empati kita?
ketika situasi yang tidak mengenakan yang kita tahu orang lain, teman itu terjadi. Apakah kita tidak peduli? Apakah kita kemudian menarik diri dan menjauh? Itu bukan urusanku, itu adalah urusanmu. Mungkin itu yang muncul, saudara. Tetapi mari kita kembali belajar sama seperti Yesus, untuk kita berempati kepada mereka, untuk kita membuka diri kepada mereka. Mungkin berat, mungkin ada harga yang harus kita bayar, tetapi lihatlah bahwa Tuhan berempati kepada kita. Tuhan mempedulikan kita. Mengapa kita tidak juga mempedulikan orang lain, mereka yang ada di sekitar kita, mereka yang juga mungkin mengalami penderitaan, sama seperti dulu yang kita menderita, tapi Tuhan mempedulikan kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita hadir, kita berempati bersama dengan mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang terluka, mereka yang tersisihkan. Karena sesungguhnya di situ pula lah Tuhan hadir bersama mereka. Sekali lagi, ayo kita hadir bersama dengan mereka, berempati dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, tumbuhkanlah terus rasa empati dan peduli kami terhadap sesama, terlebih kepada mereka yang membutuhkan. Sama seperti Tuhan yang peduli kepada kami, maka biarlah kami pun juga peduli kepada orang lain. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selagi, sahabat GKI, kita bangun, kita tumbuhkan kepedulian kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati.